Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Hari ini Ibu akan mengajarkan materi baru, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Seperti apakah gerak pada tumbuhan itu? Nah, untuk mengetahuinya silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Oke, di sini bisa dilihat beberapa gambar untuk gerak pada makhluk hidup. Nah, manusia dan hewan itu memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Jadi, untuk manusia dengan hewan kita bisa melihat bahwa dia bisa sama-sama berlari, berjalan, kemudian berburu, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan ini agak sulit yang kita lihat. Kita lihat pergerakannya. Nah, bagian apa saja dari tumbuhan yang kira-kira bisa bergerak? Oke, amati gambar berikut. Ini adalah gambar dari tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Nah, di sini kalau kita lihat, atau mungkin sehari-hari kita sudah biasa jumpai tumbuhan putri malu seperti ini. Nah, kalau kita menyentuhkan daunnya, maka daunnya secara otomatis akan menutup dan lama-kelamaan akan membuka kembali. Ini salah satu contoh dari gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan secara umum itu terbagi atas 3. Ada namanya gerak hygroskospis, ada gerak esionom, dan ada gerak endonom. Kita bahas satu-satu. Oke, saya buka dulu untuk gerak hygroskospis. Gerak hygroskospis itu adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya ada 4, yaitu pecahnya kulit polong-polongan. Kita bisa coba lihat contohnya seperti ini. Jadi biji polong-polongan ini ketika disentuhkan dengan air, maka secara otomatis biji ini atau buahnya ini akan terbuka. Kemudian contoh yang kedua ada namanya kembang merak. Lalu contoh 3, kacang buncit. Bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Kacang yang sudah tua akan memecah sendiri. Kemudian contoh yang keempat ada namanya membukanya kotak spora. Itu adalah beberapa contoh dari gerak hygroskospis. Nah, selanjutnya gerak yang kedua ada namanya gerak esionom. Gerak esionom ini yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Misalnya, ada yang karena cahaya, ada yang karena sentuhan, ada yang karena suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Gerak esionom ini terbagi lagi menjadi 3. Ada namanya gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Kita coba membuka gerak nasti dulu. Nah, gerak nasti itu adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Nah, arah geraknya ini tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Coba kita cek satu-satu apa saja contohnya. Nah, di sini contoh yang pertama untuk gerak nasti ada menutupnya daun putri malu. Ini gerakan seperti ini disebut gerak niktinasti. Seperti contoh yang tadi yang saya berikan di awal, ini ketika daunnya disentuhkan, maka daunnya akan menutup sendiri. Tapi lama-kelamaan dia akan membuka kembali. Ini contoh dari gerak niktinasti.
Gerak tinasti yang berikutnya ada juga menutupnya daun majemuk karena malam. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau malam hari, daunnya ini akan menutup sendiri. Tapi pada saat siang hari, daunnya akan kembali membuka. Contoh yang selanjutnya ada seismonasti. Misalnya menutupnya daun sini. Ini. Jadi kalau misalkan ada yang menyentuh atau mungkin ada serangga yang masuk, maka secara otomatis daunnya ini akan menutup. Sehingga serangganya akan sulit untuk keluar. Lalu contoh selanjutnya ada gerak fotonasti. Kalau ada kata foto berarti dia berpengaruh pada matahari. Yaitu contohnya mekarnya bunga pukul 4. Jadi pada saat pagi hari bunganya menutup, pada saat jam 4 sore bunganya akan terbuka. Tapi ini tidak berlaku untuk jam 4 subuh. Kenapa? Karena dia berpengaruh pada sinar matahari. Nah, selanjutnya yang kelima ada nasti kompleks. Ini membuka dan menutupnya stomata. Jadi di daun itu ada namanya stomata. Dia bisa membuka atau menutup secara bergantian, di mana ketika dia membuka mungkin dia mengambil CO2 atau karbon dioksida dan dia menutup kembali untuk proses, lalu membuka kembali untuk mengeluarkan oksigen. Itu tadi contoh dari gerak-gerak pada gerak nasti. Nah, yang selanjutnya tropisme. Tropisme ini berhubungan dengan pengaruh rangsang dari luar juga. Nah, arah geraknya dipengaruhi dari arah datangnya rangsang. Contohnya yang pertama ada fototropisme. Ingat, kata foto berarti dia terpengaruh pada cahaya. Misalnya gerak batang ke arah cahaya. Nah, kadang ya kalau kita menyimpan tumbuhan di dalam rumah, kemudian di samping jendela, dan di dalam rumah ketika pagi hari biasanya lampunya itu kita padamkan. Sehingga yang ada cahaya berasal dari luar jendela, yaitu dari sinar matahari. Nah, inilah yang membuat batang dengan daun dari tanaman ini selalu menghadap menuju ke matahari. Kemudian contoh yang kedua ada geotropisme. Kalau dia membahas tentang geo, berarti dia membahas tentang bumi. Contoh yang kedua ini yaitu gerak akar ke dalam pusat bumi. Di gambar ini bisa kita lihat ada yang sudah berkecambah ya. Nah, dia sudah menimbulkan akar, kemudian akar yang pertama itu langsung menuju ke pusat bumi, langsung menuju ke bawah. Nah, menuju ke pusat bumi yang dimaksud di sini itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, gambar yang kedua di samping kanan ini ada akar yang bergerak ke arah kanan dulu, tapi pasti ujung-ujungnya akan mengarah ke pusat bumi. Ini gambar yang ketiga, ada beberapa lagi di dalamnya. Intinya di sini bahwa gerak geotropisme di mana semua akar meskipun dia bergerak ke atas dulu, pasti ujung-ujungnya akan bergerak ke bawah lagi. Begitu seterusnya. Contoh yang selanjutnya ada membelitnya ujung batang pada sulur tanaman. Contoh ini biasa disebut dengan tigmotropisme. Di sini kita lihat ada dua contoh ya. Ini contohnya ada tanaman labu kuning, di mana tanaman labu kuning ini termasuk tanaman yang menjalar. Jadi akarnya itu setelah ada batangnya, ada daunnya, kemudian batangnya ini akan menjalar di atas permukaan tanah. Dan dia tidak memiliki akar lagi untuk menambatkan ke tanah. Jadi dia dibantu oleh sulur tanamannya. Di sini ada yang meliuk-liuk dan inilah yang akan mengikat benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, gambar yang kedua juga seperti itu. Nah, ini ada tanaman yang ditambatkan pada tanah untuk akarnya, kemudian batangnya didekatkan pada tiang, sehingga sulurnya ini akan melilit tiang tersebut.
Itu contoh dari tigmotropisme. Contoh yang terakhir ada namanya hidrotropisme. Kalau membahas tentang hidro, berarti dia membahas tentang air. Nah, contohnya adalah gerak akar menuju tempat yang berair. Jadi, untuk tanaman ini misalkan di tanah dia tidak menemukan air, maka akarnya akan bergerak terus-menerus sampai dia bisa menemukan air. Selanjutnya ada gerak taksis. Gerak taksis ini yaitu gerak pindah tempat yang dilakukan oleh tumbuhan. Arah biasanya menjauhi atau bisa saja mendekati arah datangnya rangsangan. Contohnya yaitu yang pertama gerak kloroplas ke arah cahaya. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama sebelum disinari, kloroplasnya di dalamnya ini dia teratur seperti ini. Setelah disinari, maka kloroplasnya ini akan bergerak ke samping. Jadi dia bisa menjauhi dan mendekati arah datangnya sinar. Contoh yang terakhir dari taksis yaitu tentang gerak sperma menuju sel telur. Nah, selanjutnya tadi sudah gerak higroskopis, ada gerak esionom. Yang terakhir ada gerak endonom. Gerak endonom ini yaitu gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi ini sulit untuk kita prediksi gerakannya. Kita coba lihat contohnya. Ini contoh gerak rotasi sitoplasma. Ini berotasi di bagian dalam, ini yang sulit untuk kita prediksi. Selanjutnya, ada juga gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri, contohnya pada protoplasma sel tanaman. Ini bergerak dengan sendirinya. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga materinya mudah dipahami. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.